Baik. Apakah kamu percaya bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar? Betul? Tidak ada salah? Sebagai manusia kadang salah. Nah, kan Ada berarti benar. Sekarang tidak ada. Ini gimana sih? Berarti Muhammad bukan manusia ya? Nabi Muhammad itu manusia. Oke, apa yang dikatakan dia selalu benar? Insya Allah. Kok insya Allah gimana ini? Kok insya Allah? Ini kamu benar. Kau bilang mau rasional, kau bilang mau ilmu Benar, pasti, ilmu logika. benar. Sekarang kau bilang insya Allah gimana? Coba bayangkan dari Ayo, dari iya, sudah selesai. kemudian turun derajat insya Allah gimana? Jangan framing. Ayo benar, sudah. Ayo. Silakan, ayo. Apakah Muhammad itu manusia? Manusia. Apakah yang dikatakan dia selalu benar? Benar. Oke, baik. Kamu tahu nggak, gara-gara omongan Muhammad, para petani kurma itu gagal panen. Ya terus. Tahu nggak? Saya belum tahu. Oh, belum jelas. tahu. Oke. Jadi, suatu ketika Muhammad itu lewat di kebun kurma milik orang-orang di Madinah. Ya, terus. Lalu Muhammad berkata, apa yang mereka perbuat, maksudnya mereka itu menyerbuk benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Ya. Nah, Muhammad berkomentar, apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan tetap baik-baik saja. Nah, ketika mereka mentaati perkataan Muhammad, akibat dari mengikuti perkataan Muhammad, petani kurma itu mengalami gagal panen. Ya. Sekarang saya tanya, itu perkataan Muhammad berarti benar atau salah di situ? Di situ salah. Aku ikuti aja. Tadi barusan kamu katakan bahwasanya perkataan Muhammad selalu benar. Ya. Terus tadi ternyata salah. Ternyata salah. Terus. Ah, berarti betul ya. Jika kau percaya hadis, maka kau simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Betul? Betul? Tolong gini. Hadis itu kadang ada yang soheh, ada yang tidak soheh. Jadi akibat mereka mendapati Muhammad seorang penipu, hadisnya sekarang yang disalah-salahin. Berarti hadis yang salah. Enggak gitu. Hadis itu ada yang soheh, ada Ya yang... berarti hadisnya bohong. Nah, bukan hadisnya bohong. Loh gimana sih? Ini yang benar yang mana? Kalau hadisnya bohong, kalau hadisnya tidak bohong berarti Muhammad yang berdusta. Hadis doif. Sebentar, kalau Muhammad yang berbohong, kalau hadis yang tidak bohong berarti Muhammad yang berdusta. Enggak gitu. Hadis itu ada doif, ada soheh. Lah yang kamu baca... Hadis yang barusan tadi kita baca itu sahih nggak? Itu doif itu berarti. Doib. Doib, saudara-saudara doib. Sebentar dulu. Kenapa kamu bisa bilang bahwa hadis itu doib? Kamu kan ya coba ayo framing aja cepat. Nah, enggak, hadis itu sahih. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Enggak ada ulama yang mendoifkan hadis itu. Cuman kamu doang yang mendoifkan hadis itu. Hah? Coba jelaskan. Ayo sebutkan. Nanti tak cari. Udah. Intinya mengikut Muhammad itu beresiko kena prank. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sahabatku, kali ini kita akan mendengarkan diskusi antara Bang Edis TV bersama teman-teman dari Muslim. Nah, saudaraku, di sini teman-teman kita tentunya seperti cuplikan yang kita dengarkan bahwa mungkin hal ini akan membuat Islam yang lain, teman-teman kita Islam yang lain akan marah karena pendapat Bapak ini. Nah, penasaran dengan video selengkapnya? Mari kita sama-sama nyimak video berikut ini. Yang ditipu, yang
Yang Silakan. ditipu Nabi Muhammad itu apa? Yang ditipu Nabi Muhammad, ya kalian orang Islam lah gimana? Yang ditipu itu apa? Kalian orang Islam. Iya, betul. Apa yang ditipu? Ya kalian orang Islam gimana sih kok apa yang ditipu? Apa? Hah? Rasional dong. Ayo, Edis harus rasional loh. Oke, Masa baik. Edis kayak gitu? Baik. Apakah kamu percaya bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar? Betul? Tidak ada salah? Sebagai manusia kadang salah. Nah, kan berarti benar. Sekarang tidak ada. Ini gimana sih? Berarti Muhammad bukan manusia ya? Nabi Muhammad itu manusia. Oke, apa yang dikatakan dia selalu benar? Insya Allah. Kok insya Allah gimana ini? Kok insya Allah? Kamu benar. Kau bilang mau rasional, kau bilang mau ilmu pasti, ilmu logika. Sekarang kau bilang insya Allah gimana? Coba bayangkan dari iya, kemudian turun derajat insya Allah gimana? Jangan framing. Ayo benar, sudah. Ayo. Silakan, ayo. Apakah Muhammad itu manusia? Manusia. Apakah yang dikatakan dia selalu benar? Benar. Oke, baik. Kamu tahu nggak, gara-gara omongan Muhammad, para petani kurma itu gagal panen? Ya terus. Tahu nggak? Saya belum tahu. Oh, belum jelas. tahu. Oke. Jadi, suatu ketika Muhammad itu lewat di kebun kurma milik orang-orang di Madinah. Ya, terus. Lalu Muhammad berkata, apa yang mereka perbuat, maksudnya mereka itu menyerbuk benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Ya. Nah, Muhammad berkomentar, apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan tetap baik-baik saja. Nah, ketika mereka mentaati perkataan Muhammad, akibat dari mengikuti perkataan Muhammad, petani kurma itu mengalami gagal panen. Ya. Sekarang saya tanya, itu perkataan Muhammad berarti benar atau salah di situ? Di situ salah. Aku ikuti aja. Tadi barusan kamu katakan bahwasanya perkataan Muhammad selalu benar. Ya. Terus tadi ternyata salah. Ternyata salah. Terus. Ah, berarti betul ya. Jika kau percaya hadis, maka kau simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Betul? Betul? Tolong gini. Hadis itu kadang ada yang soheh, ada yang tidak soheh. Jadi akibat mereka mendapati Muhammad seorang penipu, hadisnya sekarang yang disalah-salahin. Berarti hadis yang salah. Enggak gitu. Hadis itu ada yang soheh, ada Ya yang... berarti hadisnya bohong. Nah, bukan hadisnya bohong. Loh gimana sih? Ini yang benar yang mana? Kalau hadisnya bohong, kalau hadisnya tidak bohong berarti Muhammad yang berdusta. Hadis doif. Sebentar, kalau Muhammad yang berbohong, kalau hadis yang tidak bohong berarti Muhammad yang berdusta. Enggak gitu. Hadis itu ada doif, ada soheh. Lah yang kamu baca... Hadis yang barusan tadi kita baca itu sahih nggak? Itu doif itu berarti. Doib, saudara-saudara doib. Sebentar dulu. Kenapa kamu bisa bilang bahwa hadis itu doib? Kamu kan ya coba ayo framing aja cepat. Nah, enggak, hadis itu sahih. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Enggak ada ulama yang mendoifkan hadis itu. Cuman kamu doang yang mendoifkan hadis itu. Hah? Coba jelaskan. Ayo sebutkan. Nanti tak cari. Udah. Intinya mengikut Muhammad itu beresiko kena prank. Enggak. Loh. Aku enggak bawa referensi hadis. Nah, ilmumu tak ada. Terus kau mau naik-naik ke sini gimana? Ilmumu tak ada. Kau bilang-bilang itu doif. Landasanmu tak ada. Hadisnya mana? Apa? Hadisnya mana?
Kok saya terus yang nunjukin sama kamu, terus kamu ngapain? Tak pengen melihat gimana kalau kamu framing gitu gimana? Kalau saya nunjukin, kamu nggak akan percaya. Coba gimana kalau kamu cari sendiri di situ? Saya percaya. Sudah, saya ikuti aja terus. Nah sekarang kamu kok bisa bilang itu doif? Aku percaya. Sudah, aku percaya saja samamu. Tolong Oke, berarti jelas- kesimpulannya Muhammad penipu. Saya tulis, nanti saya cari referensi. Kok nanti terus? Maksudnya apa? Coba sebutkan. Oke, berarti kau nanti naik lagi ya. Kau nanti naik lagi. Gimana? Mungkin apa tujuan ini melok-melok ini. Istrimu aja udah kamu ngomong terus katanya tuh. Istrimu sudah menegur kamu karena kamu orang yang suka mendoif-doifkan sesuatu tanpa kamu mengeceknya dahulu. Oh. Sebutkan. Sudah. Bukhari. Ayo. Baik, sebentar. Saya ambil HP saya dulu sebentar. Oh. Nanti kalau sudah dapat, nanti tak maju lagi. Oke, baik. Berarti kamu turun dulu ya. Ya. Berarti kamu turun dulu. Enggak, hadisnya itu apa? Hadisnya sebutkan. Oke, baik. Nggak apa-apa. Baik. Itu. Baik. Baik, kita lihat di sini ya. Jangan gitu, Edis. Ayo. Lu, kamu yang asal-asal ngomong gimana, Ayo duh. sebutkan, jangan asal ngomong. Menyebutkan Bukhari saja kamu belepotan kok. Hadis Bukhari. Baik. Ini ada di dalam Sahih Bukhari nomor 4358. Nomor 43 terus 58. 43, Bukan. 58. Maksudnya Sahih Muslim. Sahih Muslim 4358. Kami itu framing. Sahih Muslim 4358. Gimana sih kamu itu? Tadi Bukhari gimana sih? Sahih Muslim. Sahih Muslim 4358. Framing. Yang mana pula? Framing Silakan. kamu ini. Sahih Bukhari Muslim apa 4358, Sahih Muslim 4356. Sahih mana? Sahih Bukhari apa Muslim? Sahih Muslim. Nah, Bukhari tadi salah. Ada juga di dalam Sahih Bukhari juga ada itu, banyak hadisnya itu. Coba yang di Sahih Muslim saja tuh. Cari yang di Sahih Muslim aja. Muslim. Ayat berapa? Nomor berapa? Kamu ketiknya begini, Sahih Muslim 4358 Ya. petani kurma gitu. Nah, ya. Hmm. Oke, Tani kurma. Oke, saya tak turun. Kok turun di sini? Jangan turun. Lari. Mau lari dia, saudara-saudara, mau lari dia. Jangan lari. Yuk. Aku mau ini garap ini. Oke, baik, saya tunggu ya. Kita tunggu, tidak apa-apa, teman. Kita kan baik hati. Aku cuma senang kalau dialog sama sampai itu pinter. Loncat sini, loncat sana, pinter kamu. Lu, Ya. kamunya asal-asal ngomong kok gimana sih? Ini aja wes. Iki ndak usah itu ya. Aku tak gini aja wes, gini. Kenapa ya? Ini pertanyaannya simpel. Kebanyakan orang gini. Kenapa Yesus itu tidak menikah? Kamu itu menikah. Kenapa? Wes. Ya karena itu saya aja. bukan Yesus, gimana? Nggak gitu. Katanya kan Yesus itu kamu ikuti, gitu. Itu Oke, sederhana. baik. Logika kamu gitu ya. Sebentar. Logika kamu Kamu begitu. Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oh, Protestan ya enggak. Berarti ya menikah berarti. Emang Katolik nggak menikah? Ya, Protestan kan rasulnya kan Petrus. Ini orang asal-asal ngomong aja. Dengar. Logika kamu kan begini. Mengikuti itu, kalau Yesus tidak menikah, maka kita tidak menikah. Itu logika kamu kan? Iya kan? Ya, kan ulil amri, apa itu pemimpin? Oke, baik. Sekarang gini. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus itu bukan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus itu adalah melakukan apa yang dia perintahkan.
Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Apa yang dilakukan Yesus tidak menikah itu kok tidak dilakukan? Itu loh. Karena mengikuti Yesus artinya bukan misalnya gini, Yesus tidak menikah maka kita tidak menikah. Yesus jadi tukang kayu maka kita jadi tukang kayu. Itu bukan definisi mengikuti Yesus. Agaknya kegiatan ya, agaknya itu kehidupan. Kalau Nabi kami jelas dari umur segini. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Makkah. Nah, kenapa kau nggak tinggal di Mekah? Siapa? Udin, siapa? Heran, kalian ini pura-pura pengak. Udin, kenapa sih? Jangan pura-pura pengak. Arti mengikuti sunnah Rasul itu bukan berarti Muhammad tinggal di Mekah maka kita tinggal di Mekah, bukan seperti itu. Logika saya nggak seperti kamu. Gimana sih? Aduh, kapan ketemu muslim yang pintar, saudara-saudara? Yesus. Saya rindu sekali, saudara-saudara, ketemu dengan muslim yang pintar, yang waras. Kamu itu penipu, Edis. Framing. Penipunya di mana? Tadi kamu. Udah, sekarang gini aja. Sekarang gini, kan lompat ke sana, lompat kemari. Sekarang gini. Sekarang begini. Coba kau cari tadi Sahih Muslim berapa tadi itu? Terus kau nanti naik sini lah ya. Gimana ya? Siap ya? Kenapa? Tadi kan katanya kau mau cari dulu hadisnya. Ya oke, aku tak turun dulu ya. Saya tunggu nanti kau naik. Awas kau lari ya. Saya tunggu. Aduh, makasih Rob on off, makasih Bang. Iya loh, heran loh saya dengan kalian ini. Ya Tuhan, tolonglah pertemukan saya dengan muslim yang masih punya pikiran. Tolong, sediakanlah satu muslim yang punya akal. Yuk, silakan yuk. Cak Imin. Cak Rom. Cak Rom, muslim Bang. Muslim Bang. Baik, muslim Bang. Silakan Bang, waktu saya beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada muslim nih. Silakan. Yuk, silakan. Apa ini Bang? Bahasa Yaitu, apa ini? jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Kok bisa gitu? Oke, sekarang saya tanya, Abang percaya bahwa Muhammad itu manusia? Ya. Abang percaya bahwa semua yang dikatakan Muhammad itu adalah kebenaran? Iya. Oke. Ingat ya, catat ya, semua yang dikatakan Muhammad adalah kebenaran. Menurut hadis Bang, hadis, Muhammad pernah melewati satu kebun kurma di Madinah. Iya. Nah, para petani kurma itu mereka sedang melakukan penyerbukan, menyerbuk benang sari dan putik, menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Iya. Nah, Muhammad yang lewat situ, yang adalah dia sok tahu, dia bilang begini, apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang mubazir. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan baik-baik saja. Setelah kabar itu terdengar oleh para petani kurma, akhirnya para petani kurma itu mengikuti sarannya Muhammad. Mereka tidak menyerbuk benang sari dan putik. Hingga suatu waktu Muhammad lewat lagi di kebun kurma itu dan berkata, ada apa pohon kurma kalian sehingga tidak berbuah? Lalu para petani kurma itu berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berbuat begini dan mengatakan begini dan begitu? Sekarang saya tanya, akibat mengikuti perkataan Muhammad itu, para petani kurma mengalami gagal panen nggak? Iya, gagal panen. Tapi itu kan. Berarti sebentar dulu Bang. Apakah itu omongan asli dari Nabi? Oh, hadisnya begitu. Hadisnya begitu. Mau saya bacakan? Mau saya bacakan hadisnya? Mau saya bacakan? Hadis kan macem-macem Bang. Kan udah kebilang kan. Hadis kan macem-macem. Ada hadis ini Bang. Hadis riwayat Muslim. Kalau hadis riwayat Muslim itu berarti bohong nggak Bang?
Belum tentu juga, kebenarannya kan belum tentu juga. Bang, hadis riwayat Muslim 4358. Saya bacakan ya. Nih, dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Lalu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, mereka gagal panen. Kembali ke kesimpulan pertama, Bang. Tadi Anda bilang semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Betul. Tapi yang keluar dari mulut Muhammad terhadap pohon petani kurma kesalahan nggak? Ya perlu dipertanyakan lagi hadisnya, riwayatnya itu dari siapa? Makanya saya bilang, Bang, makanya saya bilang saya siap dilaporkan ke polisi kalau omongan saya ini ngasal. Karena yang saya katakan benar loh, Bang. Nih loh, jika kamu percaya hadis maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang pendusta. Ya enggak gitu juga, Bang. Kan loh, Abang percaya nggak hadis yang barusan itu? Abang percaya nggak hadis yang barusan? Enggak percaya. Tuh, kok nggak percaya? Itu kan hadis Sahih Muslim. Itu kan Sahih Muslim. Meskipun Muslim, meskipun Bukhari. Gimana sih? Oke, berarti Anda tidak percaya hadis? Ya kalau hadisnya baik ya kita ikuti, kita percaya. Kalau hadisnya baik dari mana? Dari mana kamu tahu itu baik atau enggak? Ini Sahih Muslim loh, Bang. Sahih Muslim. Meskipun Muslim, meskipun Bukhari. Waduh, saudara-saudara. Kalau loh, Bang, hadis kan ada di kitab kalian sendiri. Iya, ada Bang. Di dalam kitab kalian sendiri. Kok bisa-bisanya kan saya yang di masalahnya kan gini, Bang. Hadis itu kan dibukukan kan setelah wafatnya Nabi. Kan perlu diteliti lagi kebenarannya, gitu loh. Meskipun Sahih Bukhari, meskipun Muslim. Oh, berarti sebagian isi hadis bohong. Iya. Oh, sebagian isi hadis bohong. Wah, coba Bang, statement dulu, bikin statement. Saya Muslim, saya mengatakan bahwa sebagian isi hadis Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari adalah kebohongan. Yuk. Betul. Oke. Ya kalau ngomong dulu, Bang, ngomong dulu. Saya Muslim. Ayo, saya Muslim, yuk. Saya Muslim. Saya bersaksi bahwa sebagian isi hadis baik Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, bahwa isi hadis Bukhari dan Muslim tidak sebagiannya semuanya benar, sebagiannya bohong. Fakta ya. Jadi teman-teman, gini, berarti Muslim mempercayai kitab yang sebagian isinya dusta. Iya, Bang. Kan itu kan Muslim mempercayai yang sebagian isinya dusta. Bang, Muslim mempercayai yang sebagian isinya dusta? Kan perlu dipertanyakan lagi kan. Berat itu kan. Itu kan. Waduh, gas buat. Bayangkan nih teman-teman ya, saya Edis TV ya. Saya tidak pernah menghujat, saya selalu diskusi dengan baik. Dan puji Tuhan teman-teman, ada lagi seorang Muslim mengakui bahwa Muslim percaya kepada kitab yang sebagian isinya adalah dusta. Tapi gini Bang, berarti kitab itu judulnya itu sahih atau tidak sahih? Judulnya memang begitu, Bang. Tapi isinya kan belum tentu juga. Berarti judulnya menyesatkan dong. Nggak boleh judulnya sahih dong. Harusnya judulnya agak-agak sahih gitu, Bang. Kitab agak-agak Sahih Bukhari gitu. Nanti kalau kitab Sahih Bukhari nanti disangka orang sahih semua. Padahal sebagian sudah Abang katakan dusta. Aduh.
Ya, ini Bang, ini ada teman kita ini ya. Ada Ar-Rasyid alias Ibas. Dan Ibas ini sudah mengakui dia bahwasanya Nabi Anda itu Muhammad itu seorang raja. SEX. Ini loh Ibas nih. Ar-Rasyid ini Bang, di samping Anda ini. Dia malu menyalakan kamera ini. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Silakan nyalakan kamera Ar-Rasyid. Kenapa undangan PK saya dimatiin? Undangan PK enggak ada. Mau PK? Silakan. Kenapa nggak bisa undang? Ntar gue dikibulin lagi kayak kemarin. Enggak ada. Coba. Karena memang begini Ar-Rasyid. Gimana? Ini akun saya buat 1 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Jadi nggak connect ke Indonesia. Mas, mantap. Jadi nggak bisa intinya? Bisa kalau kita sudah berteman. Sebentar. Saya ini dulu. Saya berteman dulu sebentar. Udah saling follow. Oke. Baik. Saya turunkan semua yang ada di sini. Edis TV saya turunkan. Bang ini juga saya turunkan. Bang Cak Rom juga saya turunkan. Nanti Rasid saya tunggu kamu datang kemari supaya kita PK. Begitu ya Bang Cak Rom ya. Makasih Bang Cak Rom. Terima kasih Bang Cak Rom. Oke, silakan Rasid, saya tunggu. Apa? Benar. Iya, ini sudah saya turunkan. Bahkan akun saya yang kedua sudah saya turunkan. Oke. Nah, saya tunggu. Sip. Kau datang kemari, saya tunggu. Yuk, silakan. Ya, sambil menunggu si Rasid, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, ya teman-teman yang berbelas kasih kepada Edis TV, teman-teman bisa support pengadaan rumah apologet Edis TV di beranda ya atau di profil saya ini teman-teman. Silakan teman-teman mampir ke beranda saya, lihat di situ nanti ada kolekte sukarela dari saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Silakan teman-teman kalau mau berkolekte, silakan kolekte di sana ya teman-teman ya. Bang, gimana Bang cara berkolektenya Bang? Kalau berkolektenya mampir aja ke beranda saya. Klik profil saya. Kalau lagi siaran langsung seperti ini, pasti kalian tidak bisa mengklik foto profil ini. Karena ketika kalian klik, nanti yang muncul siaran. Nanti kalau sudah mati, baru kalian klik profilnya. Nanti di profil itu ada tulisan, ada nomor rekening saya ada di situ. Atau teman-teman bisa juga klik sekarang juga. Nanti lihat di deskripsinya. Nah, ada nanti di deskripsi, kolekte. Terus ada tanda panah ke bawah, pencet link Sawerianya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ di link Saweria itu ada nomor rekening saya, ada Kiris, GoPay, semua ada di situ, teman-teman ya. Seperti itu. Kita masih menunggu ya, Ar-Rasyid ya. Mandiri tidak ada, adanya cuma satu itu, cuma satu BRI saja, teman-teman. Kalau saya tampilkan di layar, nanti kita kena pelanggaran, teman-teman. Ya. Sudah berapa kali sebenarnya kita lakukan dan kita kena pelanggaran terus gitu. Jadi langsung mampir saja ke profil ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita masih menunggu ya, masih menunggu si Rasyid. Sudah kita Dia lagi ada tamu, gimana nih si Rasyid ini? Gimana si Rasyid? Ya, saya tidak suka menggunakan istilah perpuluhan ya, karena perpuluhan itu kan masih debatable. Perpuluhan itu kan ibarat kata 10% penghasilan yang diberikan kepada kaum Lewi. Nah, jadi saya tidak suka menggunakan istilah perpuluhan, kolekte gitu aja lah ya, kolekte. Kalau teman-teman mendengar Pak Pendeta khotbah, maka teman-teman memberikan kolektenya. Begitu juga kalau mendengar apologet berkhotbah, ya teman-teman memberikan kolektenya. Mana ini si Rasyid ini? Katanya si Rasyid ini ngajak PK. Gimana sih si Rasyid ini? Si Rasyid masih mikir mau naik. Mana nih si Rasyid ini? Katanya mau naik. Sudah saya kirimi permintaan. Inilah si Rasyid ini kan. Bohong terus kerjanya. Ya karena sedang mengikuti suri tauladan. Sengaja Ibes mengganggu katanya. Biar apa? Biar tidak banyak muslim-muslim yang awam mendengar kebenaran ini.
Nyata kau Rashid, amnesia kau Rashid. Nandar juga belum kelihatan, teman-teman. Oke, kita kasih naik pencinta Al-Quran. Yuk. Herman loh saya dengan kalian ini saudara-saudara ya. Sudah dikasih kesempatan. Lari kemana-mana. Ya, selamat pagi Bang pencinta Al-Quran. Iya, selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan Bang. Kalau kita mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera. Ini saya lagi apa Bang? Lagi di kamar mandi. Aduh. Bang, janganlah malu menjadi orang muslim. Banggalah menjadi orang muslim. Posisi saya lagi di kamar mandi nih, Bang Edis. Yaudah, tunggu sebentar Ya, saya tunggu. Oke. Nah. Banyak mereka yang ingin menggagalkan ini teman-teman ya. Banyaklah cara mereka ini, kegiatan mereka ini. Tahu nggak? Kita harus membuat acara Edis TV ini tersendat-sendat. Ayo kita ganggu acaranya. Ayo kita ganggu. Tahu saya. Mana ini si Rashid ini? Aduh. Mereka sengaja teman-teman ingin mengganggu acara kita ini. Sulit. Oke, kita kasih naik lagi Zani. Ya, selamat pagi Zani. Iya, selamat pagi. Ya, Zani, betul apakah Anda seorang muslim? Iya, saya muslim. Kenapa Baik. Anda buat konteks seperti itu? Karena saya Kristen Bang, dan saya ingin memberitakan kebenaran kepada kaum muslim, supaya kaum muslim tidak lagi mempercayai hal-hal yang dusta seperti itu Bang. Anda itu orang Kristen. Betul. Jadi kalau tentang Islam Anda tidak tahu. Anda tak patut. Tidak benar Bang. Kata-kata Tidak seperti benar. itu. Justru karena gini Bang, Sebentar. orang yang tahu Alkitab tentang Anda Islam aja Anda itu bantah. Bang, Anda ini kita cuma menghujat, Oke, ya kan? coba nyalakan kamera dulu, silakan. Nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Ayo, silakan. Silakan nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Nah, kan disuruh nyalakan. Oke, baik. Silakan Bang, saya beri kesempatan kepada Anda, silakan. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa maksud Anda? Anda buat kata-kata seperti itu? Untuk memberitakan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang saya dapati dari saya mempelajari agama Islam selama 13 tahun. Itu udah menyakiti. Tidak Hati menyakiti, kami tahu. memang menyakiti Bang, tapi fakta. Fakta apa? Fakta bahwa jika kamu percaya kepada hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Dan tadi sudah 3 muslim, sudah 2 muslim mengiyakan. Gimana sih? Sudah 2 muslim tadi mengiyakan. Bahkan dia sampai memalsu-malsukan hadis itu. Anda itu orang Kristen, tidak tahu apa-apa tentang Islam. Bisa setanggapi? Bisa Anda setanggapi? itu orang Kristen, sedangkan Alkitabmu aja Anda bantah. Bisa setanggapi nggak? Udah bisa setanggapi? Oh, dia tidak dengar suara kita, teman-teman. Gini ya bro ya, gini. Tidak benar kalau Kristen maka otomatis dia tidak ngerti Islam. Kalau Islam otomatis tidak ngerti Kristen. Tidak benar. Orang yang boleh berbicara tentang agama Islam adalah orang yang belajar agama Islam. Orang Islam pun boleh membuka mulutnya terhadap Bible kalau dia belajar Bible. Saya kan mempelajari Al-Quran, saya kan mempelajari hadis, maka saya mengatakan apa yang saya telah pelajari, seperti itu. Belajar hadis apa Anda? Anda orang Kristen, bro. Orang Kristen. Oke, Anda tadi tahu hadis itu? Hadis tentang... Anda tahu hadis sebentar, Sahih kalau Muslim? Anda berdiskusi yang baik bukan seperti ini loh. Itu namanya Terus udah gimana? menghujat. Menghujat.
Itu menghujat orang Islam tahu. Menghujatnya di mana? Orang saya katakan benar kok. Gimana sih? Benar dari mana? Benar dari mana, bro? Oke, Anda tahu hadis Muslim nomor 4358? Kalau mau berdiskusi agama itu yang baik-baik, bro. Iya, ini baik-baik ini. Coba Anda tahu hadis Sahih Muslim 4358? Tahu? Bukan seperti itu. Udahlah, oke. Ini Anda tidak mengerti agama ini. Oke. Baiklah ya. Semoga Anda belajar lagi tentang agama Islam ya. Anda tidak ngerti ajaran agama Islam. Pantes saja Anda masih bertahan. Oh, sedangkan temanmu tadi dua orang loh tadi temanmu mengatakan bahwasanya hadisnya yang palsu. Sebab kalau hadisnya sahih, kesimpulannya Muhammad seorang penipu. Nah sih. Yo, silakan Ijul. Orang yang saya katakan adalah kebenaran, kamu mau mengada-ada. Ya. Halo Izul. Saudara Ijul. Oke, terpental ya. Kita beri naik lagi. Ada 2004. Oke, kita kasih naik 2004. Iya, 2004. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Mas. Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Anda mau diskusi? Saya mau menanya dulu sama Mas. Kata-kata Ya, silahkan Mas nyalakan kamera. Nyalakan kamera dulu. Mengatakan Nabi Muhammad penipu itu dasarnya apa? Silahkan nyalakan kamera biar saya utarakan. Tidak perlu. Tidak perlu. Oke, baik. Terima kasih kalau seperti itu ya. Anda boleh nonton di bawah. Soalnya Anda sudah malu menyalakan kamera, gimana? Saya kasih kesempatan kepada kalian untuk naik dan menyalakan kamera. Mari berargumen. Saya akan tunjukkan kepada kalian apa yang saya katakan. Terjun dari Monas, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Terjun dari Monas. Ya, betul dong. Terjun dari Monas saya. Doang, ya? Silakan nyalakan kamera. Iya. Om doang gede dong. Silakan nyalakan kamera dulu. Ntar dulu. Kalau belum terjun dari Monas, Des. Belum terjun dari Monas karena kalian belum ada yang mampu. Makasih Tabita. Omong doang dong gede. Mau saya kirim lagi videonya. Video biar apa? Kamu tambah malu ke umat-umat lo. Yang Video sama apa? cewek itu yang ngebahas wudhu. Ntar saya kirim ke umat-umat lo biar lo malu. Oh, masih ada video yang kamu kirimkan ini? Kan, masih ada video yang kamu kirimkan sama saya, masih ada. Mau saya putarin? Kamu malu. Ntar saya. Mau saya putarin nggak? Iya. Kenapa kamu nggak terjun? Kenapa kamu nggak terjun? Putarin asal full putarnya. Baik. Putarin full. Baik. Jangan dipotong-potong. Sebentar ya. Oke. Nih. Gua ini video dari kamu. Ini video dari kamu. Supaya saya terjun dari Monas ya nih. Jangan kita ada ya. yang dipotong-potong, full. Ya, full. baik. Dari awal nih, sampai nih. akhir. Memangnya Bapak sendiri bisa nggak baca Al-Qurannya? Kan sudah diterjemahkan di situ. Berarti terjemahan aja ya? Karena saya orang Indonesia saya bisa terjemahannya. Pulang kali. Pokoknya Bapak Intan tidak mengerti isi Quran adalah Intan membaca Quran dalam bahasa Arab yang tidak Bu Intan mengerti. Memang betul Bu Intan. Sekarang begini Bu Intan, kalau Bu Intan baca Quran itu huruf Arabnya, nggak baca terjemahannya, mengerti nggak artinya? Makanya Pak, dalam makanya itulah sebabnya Bu Intan tidak pernah mengerti isi Quran. Makanya kenapa jangan baca terus? Saya nggak menghujat Bu Intan, dengan segala hormat ya. Terjun. Ketika Ibu Intan membaca Quran dalam huruf Arab itu, ya, apakah Ibu Intan ngerti artinya tanpa membaca terjemahannya? Ada yang ngerti, ada yang tidak. Ketika tidak mengerti, berarti perlu baca terjemahan, betul? Ya perlu, tapi tidak bisa. Makanya saya bilang sudah diatur. Makanya saya bilang, apa sebabnya kalian tidak mengerti isi Quran? Karena ketika kalian baca Quran, kalian baca huruf Arabnya tapi tidak mengerti. Dan motivasi membaca Quran adalah supaya dapat amal. Makanya tidak ngerti-ngerti isi Quran, sedangkan saya ketika baca Quran.
yang saya baca artinya. Saya baca Quran untuk mengerti artinya, Anda membaca Quran untuk dapat amal. Itulah sebabnya Anda tidak mendapat isi. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat 89. Enggak, mana. Diperingkas saja apa yang ingin Anda sampaikan. Yuk. Coba nyalakan mikrofonmu. Nyalakan mikrofonmu karena berisik di situ. Ayo, silakan. Itu yang ngebahas tentang wudhu. Di mana ada kalau membaca Quran harus wudhu, di mana? Itu puter-puter. Kan saya suruh puter. Dipersingkat aja di mana? Tuh kan gak berani. Puter-puter sekarang dipersingkat. Ayo. Dengar, satu kali lagi ya, Satu kali lagi dengar. Iya. Kalau ada di Quran, kalau mau pegang Quran harus wudhu. Saya lompat dari Monas. Ya itu putar videonya enggak, kan? sekarang kamu ringkas saja. Kamu ringkas. Gak berani putar videonya, gak berani. Apa bedanya? Kamu tinggal tunjuk ayatnya kok. Gak berani. Gak berani putar videonya. Apa bedanya? Tadi awalnya itu masih ada 5 menit lagi, terlalu panjang. Awalnya perjanjian mau putar video sampai full, tapi sekarang terlalu panjang 5 menit. Makasih Kak Ni, makasih. Emang itu ilmu. Udah, sekarang gini aja. Sekarang gini. Saya minta kamu gini, tunjukkan satu ayat di dalam Quran. Kalau baca Quran harus wudhu dulu. Udah itu putar videonya biar lu terjun dalam Monas. Terjun. Gak berani ya. Udah, kau tidur di bawah. Dari mana? Kalau ada di Quran, kalau mau buka Quran harus wudhu. Saya terjun dari Monas. Sembarangan mengatakan sesuatu yang tidak ada, kamu bilang menjadi ada. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan siapakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah itu orang-orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada? Yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Gimana kamu? Dengar ya, 13 tahun lamanya saya mempelajari agama Islam. Jadi bukan asal cuap-cuap. Gimana sih kamu? Oke, kita kasih naik adalah Rifki. Teman-teman jangan lupa di follow ya, di follow. Teman-teman yang baru ikut bergabung, follow channel ini supaya kalian tidak ketinggalan nanti kalau saya sedang live lagi. Ya. Silakan Bang Rifki FL1D, silakan nyalakan kamera. Baik. Baik, Bang Rifki L1D, kita sudah diskusi nih dari tadi. Sudah ada 2 muslim yang sudah mengakui bahwa kalau percaya kepada hadis, maka kesimpulannya Muhammad itu adalah seorang pendusta. Apakah Anda mau jadi yang ketiga? Enggak benar. Oh, tidak benar katanya. Baik. Baik. Apakah Muhammad itu adalah seorang manusia? Ya. Apakah semua yang dikatakan dia adalah kebenaran? Ya. Baik. Jadi saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Ini akibat kalian percaya hadis, maka kesimpulannya kau harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang pendusta. Ya, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Muslim, ya, hadis Sahih Muslim nomornya 4385. Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Nah, jadi kalau kamu nggak nangkep gini. Jadi para petani kurma itu mereka menyerbuk, mengawinkan, menggabungkan putik benang sari dan putik. Ya, kalau pohon rambutan biasanya kan kalau udah mekar banyak kupu-kupu kan. Nah, kupu-kupu itu
mereka natural itu kan. Nah, kalau petani kurma itu alami, mereka gini-giniin benang sari dan putik itu. Ya. Biar nempel. Nah, biar nempel. Nah, terus Muhammad lihat itu, dia bilang, apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang mubazir. Biarkan saja pohon kurma itu seperti itu, maka pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja. Tapi gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, mereka gagal panen. Pertanyaan saya. Berarti akibat menuruti perkataan Muhammad, gini aja, berarti perkataan Muhammad itu salah atau benar di situ? Benar. Loh, kok kalau benar kok mereka gagal panen? Berat. Makanya Bangku bilang, kalau kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang penipu. Ini loh, gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, petani kurma itu gagal panen. Sedangkan di hadis yang lain, Muhammad berkata dengan sumpah, dia bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Muhammad ngomong seperti itu dalam hadis. Ternyata yang keluar dari mulut Muhammad bikin petani kurma gagal panen. Jadi gini sih Bang. Silakan. Ini sih, Muhammad itu kan manusia. Dan semuanya kan itu kan dari Allah. Allah itu yang mengiyakan gitu loh. Jadi kalau memang si petani itu, bahasa tidak semua petani itu baik, mungkin ada alasan tersendiri gitu loh bos. Kok malah petani yang disalahin gimana? Bro, gini ya. Petani kurma di Madinah, mereka itu kalau serbuk bunga-bunga itu udah mekar, mereka tempel-tempel itu benang sari dan putik itu. Iya. Biar apa? Biar buah. Gak ada. Ya namanya juga bahasanya tanaman. Gak ada pertanyaan lain. Mereka itu kan ahli dalam bercocok tanam. Mereka udah tahu karena mereka petani. Datang Muhammad yang dia bukan petani. Muhammad kan bukan petani. Nah, dia sok tahu, dia bilang, apa yang kalian kerjakan itu tiadalah berguna. Biarkan sajalah petani kurma itu begitu, maka dia akan berbuah dengan baik. Nyatanya setelah dituruti apa? Mereka gagal panen. Kagak ada buahnya. Berarti akibat mengikuti perkataan Muhammad itu, mereka kan gagal panen. Berarti perkataan Muhammad benar atau salah? Kalau saya pribadi sih setiap perkataan Muhammad itu benar. Cuman yang saya kalau benar kenapa mereka gagal panen? Gini loh. Statement yang lain ada enggak? Statement yang lain ada. Oke, begini. Di dalam Al-Quran. Ini ke Quran aja ya. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang terucap dari mulut Muhammad itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi menurut Al-Quran, Muhammad itu nggak pernah asal cuap-cuap. Menurut Al-Quran, tiadalah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tapi di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad bersumpah dia ingin mengharamkan sesuatu karena ia ingin menyenangkan istri-istrinya. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Dia ditegur karena dia bersumpah mengharamkan sesuatu padahal itu tidak boleh. Loh, bukankah setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran? Bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkan dia? Ini namanya ada wahyu menegur wahyu yang lain. Iya kan?
Ini namanya ada wahyu mengkoreksi wahyu yang lain. Aduh. Berat ya. Ya gitulah Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu Bang ya. Mungkin Abang perlu belajar, perlu mempelajari literasi dulu baru naik lagi kembali. Oke? Ya, ntar tak tepat lagi. Oke, terima kasih Bang. Makasih. Ya teman-teman ya, kita di sini berdiskusi ya, berdiskusi, bukan nggak boleh kita menghujat-hujat, nggak boleh. Kalau kamu katakan saya menghujat, menista, yang saya katakan benar kok, gimana? Ya, terima kasih. Dan teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, bagi yang ingin mensupport Edis TV, terutama untuk saudara-saudaraku yang Kristen, teman-teman bisa support Edis TV dengan cara mampir ke beranda. Ya teman-teman ya, mampir ke beranda. Nanti lihat di beranda saya itu ada kolekte ya. Silakan teman-teman kalau mau berkolekte di situ ya teman-teman ya. Kemarin sudah saya bilang, berkolektelah 1 tahun sekali. 2024 1 kali berkolekte, tapi masih saja. Sudah setahun lamanya menonton channel Edis TV, sama sekali tidak pernah berkolektor. Ada orang seperti itu, ada saudara-saudara. Dan jumlahnya sangat banyak. Ya mungkin tidak tahu mungkin ya bagaimana cara berkolektornya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman ingin berkolektor, kita sebentar saja ya teman-teman. Teman-teman bisa berkolektor di situ teman-teman. Ya, kolektor untuk Edis TV teman-teman bisa. Yang ada di layar, teman-teman silahkan tangkap layarnya ya, biar tidak ketinggalan. Teman-teman tangkap layar ya, screenshot, cek. Nah, baru teman-teman bisa support lewat situ. Oke, kita tidak bisa lama-lama, nanti kita diblokir, teman-teman. Iya, ini si Rasid masuk lagi nih. Tadi si Rasid sudah ditunggu-tunggu. Kau tidak datang-datang. Bagaimana ini si Rasid ini? Kau sudah kutunggu-tunggu dari tadi, kau tidak datang-datang. Kenapa? Emang nggak kelihatan kalau gua online? Saya sudah menyenggol kamu. Masalahnya tidak kau terima-terima. Jangan dibalik Edis. Gua yang nyenggol lu, jangan dibalik. Saya sudah nyenggol kamu, gimana sih? Gua yang nyenggol Edis. Lu yang gini. Sebentar. TikTok itu kalau lu yang menerima tamu, harusnya gue yang menyenggol. Kalau gue nggak menerima tamu, gue nggak bisa disenggol Edis. Artinya satu. BRI atas nama siapa? Atas nama Edi Sidabutar. Kamu boh? Kau yang bohong Rasid. Jangan bohong Edi. Udah silakan nyalakan kamera yuk. Udah di sini aja dah, di sini aja. Nah silakan nyalakan kameramu. Kameramu mana? Lu? Kameramu mana? Santai dong. Nah, kan? Takut amat. Atas namanya Bernarasi dulu. Atas namanya Edi Sidabutar. Atas namanya teman-teman. Nah silakan. Bukan Edi ya, tapi Edis. Sama seperti channel ini loh, Edis gitu. Iya, Edi Sidabutar. Dah terus. Ya, silakan Rasid. Gimana? Apa? Ini sudah ada 2 muslim. Sudah ada 2 muslim. Enggak, saya nggak mau mendengarkan itu. Apa narasimu? Ini jika kamu percaya kepada hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Oke, berarti boleh juga saya balik ya? Boleh juga ya? Silakan. Yang penting kamu bisa jika kamu percaya dengan Bible, jika kamu percaya dengan Bible, agamamu tercipta karena iblis, betul? Kalau kau berargumen sah-sah saja, masalahnya bisa membuktikan atau tidak. Belum apa-apa kok. Rasid, apa kawan? Sebentar. Belum apa kawan? Kalau berargumen, saya juga bernarasi. Iya, bernarasi itu boleh membuktikan yang sulit gitu loh. Kau kan nggak bisa membuktikannya. Lo ayo buktikan. Mau saya buktikan. Oke. Jika kamu percaya kepada hadis, maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang penipu. Kamu sudah merasa bahwasanya kamu bisa membuktikan bahwasanya yang kamu tuliskan itu, oke? Oke? Ya kamu nggak mau bantah ini. Sekarang saya menarasikan bahwasanya apabila kamu percaya dengan Bible, bahwasanya kamu percaya Kristen itu diciptakan atau atas dasar kerja keras iblis, betul? Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Kenapa tidak betul? Berarti kamu tidak membaca Bible. Saya sudah membaca Bible berkali-kali. Berarti kamu tidak paham.
Kalau kamu membaca Bible, artinya kamu percaya bahwasanya agamamu ada karena iblis. Cuman ngomong terus membuktikan nggak bisa. Kamu dari tadi ngomong terus, buktinya. Buktinya. Iblis. Tapi sebentar dulu, Rasid, ini gimana ini? Ini gimana? Ini gimana? Nggak apa-apa. Saya sebentar kok. Saya slow. Oh ya, baik, silakan. Dia nggak berani bahas ini karena udah tahu ini benar. Saya kan tamu di sini. Enggak gini. Kamu nggak berani bahas ini karena kamu tahu itu benar. Saya akan menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa, makanya tidak kami tuhankan. Berarti betul dia berbohong. Oke, tidak nanti ke situ. Berarti betul dia berbohong. Iya, nanti ke situ. Siapa yang berbohong? Kok nanti? Ya mana berbohong? Udah sabar. Sekarang gini. Des, jangan lari. Apakah yang keluar dari mulut Muhammad Jangan lari. Apakah saya mau bernarasi? Yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran? Coba kita ulangin. Apabila kamu membaca Bible, kamu akan percaya bahwasanya agamamu tercipta karena iblis. Tidak benar. Setuju? Tidak benar. Setuju. Saya jelaskan. Tidak setuju. Saya berani mendengarkan. Silakan. Oke, dengarkan baik-baik. Silakan. Langsung saja. Kalau kamu pernah membaca bahwasanya yang menggoda Hawa adalah ular beludak. Oke? Betul. Yang menggoda Hawa adalah ular beludak, yaitu iblis, betul? Sehingga Adam tergoda, betul? Betul. Dan disitulah turunlah yang namanya dosa waris, betul? Turun dosa waris. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke, pintar. Ketika dosa waris itu sudah turunlah Tuhanmu, yaitu Yesus. Oh, bukan Tuhan lu. Tuhannya orang-orang yang menuhankan Yesus, ya kan? Nah, turunlah orang ini. Nah, orang ini takut kedagingannya takut. Takut kedagingannya takut maksudnya gimana sih? Sebentar. Takut kedagingannya takut maksudnya apa sih? Ngomongnya nggak becus kamu, aduh. Ini nih, saya jelaskan. Takut Begini kedagingannya nih, takut tuh bahasa apa ini? Saya ajarkan. Panik dia, Sebentar. Silakan. Begini, karena kamu tidak mentuhankan Yesus, saya kasih tahu bahwasanya Yesus itu ada dua natur, ada kedagingan, ada keilahian. Oke? Paham? Dari tadi saya tunggu ini. Mana argumen kamu tentang agama Kristen tercipta dari iblis? Ini kamu muter kemana-mana. Jangan kabur. Ada kedagingan. Tadi kan kamu tidak paham. Kedagingan apa? Kamu kan nggak paham. Saya jelaskan. Yesus dituhankan itu. Perasaan tadi kamu ngomong sama saya. Agama Kristen tercipta dari iblis. Ini kan lari kemana-mana. Nah, ini makanya dengarkan. Saya tidak sabar menunggu argumenmu itu yang mana. Sabar makanya. Silakan. Sabar. Pertama, kamu sudah sepakati bahwasanya iblis menggoda Hawa, lalu Adam tergoda. Habis itu turunlah dosa waris. Oke, diulang-ulang lagi. Gimana sih? Jangan kejang-kejang lah. Jangan kejang-kejang. Santai dong. Rasid, ya. Saya tidak sabar. Di mana argumenmu bahwasannya agama Kristen tercipta dari iblis? Mana? Ya makanya sabar ya. Teman-teman, nggak usah jangan kirim koin, jangan. Habis ini follow saya aja. Yang Islam follow saya aja. Jangan kirim koin, please. Nah, mau minta follow dia. Enggak apa-apa, iya ketahuan. Pantesan argumennya dari tadi nggak ada yang nyambung. Ternyata dia nge-framing aja. Pengen minta follow. Enggak. Memang begitu. Kita sebagai TikTok, ternyata kita sebagai main di TikTok, kita butuh follow. Kita main di TikTok, kita butuh follow. Bye. Ayo, boleh saya lanjutkan? Minta follow, sudah. Boleh saya lanjutkan? Bye. Minta follow ternyata. Saya udah serius nih. Ayo kita dengarkan. Di mana argumennya? Ternyata minta follow. Asik. Oke, kita kasih naik ini. Mbah Sori sudah datang nih. Ya, Mbah Sori. Silakan Mbak Sori.
Macet. Ya, Basori silakan, nyalakan kamera. Basori, restorator Indonesia, namanya keren. Restorator. Tunggu dulu. Kamu harus merestorasi agama Islam. Ya, silakan. Oke. Tadi Silakan. ya. Apanya gini, kok Rasid kenapa diturunkan? Karena dia tidak menarasikan apa yang menjadi argumennya. Dia malah minta follow. Udah ditunggu-tunggu dengan serius, malah lari kemana-mana. Silakan. Oke, gimana? Ya, tadi kan kamu sudah janji ingin naik lagi setelah kamu baca hadisnya. Sudah baca hadisnya? Nabi Muhammad itu naturnya itu natur kemanusiaan dan natur Sebentar Rasul. dulu, sudah baca hadisnya belum? Sudah. Hadisnya benar atau salah? Betul. Sahih. Betul. Oke, berarti di situ Muhammad mengatakan yang salah, betul atau enggak? Kenapa? Di situ Muhammad mengatakan sesuatu yang salah, betul enggak? Gini. Betul atau tidak? Jangan mutar-mutar. Muhammad mengatakan yang salah, betul atau tidak? Gini. Secara logika, ya jangan tertawa toh. Saya tak jelaskan dulu, rasional dong. Silakan. Sama restorator itu harus rasional. Oke. Nabi Muhammad itu, ya, apa yang dikatakan itu kalau masalah ketuhanan itu sifatnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah keduniawian bisa salah, bisa enggak. Oh gitu, oke. Baik, saya tanggapi ya. Tak tambahin dulu. Tapi kebanyakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar. Seperti prediksi apa? Ketika pada saat itu ada dunia itu kan ada dua kekuatan, yaitu Persia dan Romawi. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita fokus dulu di sini loh. Fokus dulu di sini. Jelaskan itu. Tapi Muhammad mengatakan yang menang itu. Fokus dulu di sini loh. Terjadi juga. Basori. Ya. Fokus dulu. Enggak, aku cuma menjelaskan seperti itu. Gini Basori. Monggo narasinya. Sebentar. Monggo. Oke. Tadi saya tanya, Muhammad itu seorang manusia biasa, betul? Manusia biasa sebagai pribadi manusia ada dua. Manusia biasa sebagai Rasul, utusan Tuhan. Waduh, berarti Duinatur. Berarti Duinatur. Duinatur. Setelah mereka, akhirnya mereka harus meniru agama Kristen. Sebentar, Basori. Kenapa? Terus. Muhammad manusia biasa, betul? Aduh, nggak jelas. Alasan lagi. Muhammad adalah seorang manusia biasa, betul? Nabi Muhammad itu Rasul dan manusia biasa. Berarti bukan manusia biasa? Rasul. Bukan manusia biasa berarti? Manusia biasa dan juga Rasul. Manusia biasa dan Rasul. Oke, mulutnya ada berapa? Seperti Yesus. Ya, mulutnya dia ada berapa? Dan Tuhan. Mulutnya dia ada berapa? Kenapa? Mulutnya Muhammad ada berapa? Yesus tuh mulutnya ada berapa? Sama tuh. Kau jangan muter. Satu. Sama, ayo. Oke. Lucu kan? Oke, mulutnya Muhammad satu ya. Oke, dari yang satu mulutnya Muhammad itu, pernah tidak dia mengatakan yang salah? Sebagai manusia, dia pernah mengatakan salah. Sebabnya apa? Gitu. Itu sebenarnya hadis itu mengenai apa? Oke, baik. Kita itu dilarang, hadis itu, kita itu dilarang untuk apa? Ya, untuk mempercayakan segala sesuatu hal itu pada orang yang tepat. Nah, gitu. Oke, baik. Saya bacakan sama kamu sebuah hadis ya. Bahwa Muhammad berkata, tidak pernah keluar dari mulutnya itu kecuali kebenaran.
Ini hadisnya. Itu kebenaran Rasul. Terus. Ya. Tadi katanya mulutnya ada berapa? Sekarang kau bilang mulutnya ada 2. Gimana sih? Mulutnya Muhammad ada berapa? Framingmu itu. Enggak, saya tanya dulu, mulutnya Muhammad ada berapa? Yesus itu mulutnya ada berapa juga? 1. Sama. Lah ya sama. Oke, mulutnya Muhammad ada berapa? Aku tanya dulu, Yesus itu mulutnya ada berapa? Baik, ini terakhir. Kalau kau muter-muter kayak gini, kita udah selesai nih. Kau muter-muter, udah dibilang 1 mulutnya Yesus. Kau tanya mulutnya Muhammad berapa, kau mutar-mutar. Gimana sih? Kamu, penguatan kamu itu 0. Sekarang mulutnya Muhammad ada berapa? Yesus mulutnya ada berapa? Aku tanya kamu. 1. Nah ya oke, 1 lah. Kenapa kok? Mulutnya Muhammad ada berapa? Tuhan dan juga manusia. Mulutnya Muhammad ada berapa? Mulutnya Muhammad ada berapa? 1. Oke. Dari yang 1 mulut itu pernah keluar kesalahan nggak? Pernah mengatakan yang salah nggak? Sebagai manusia, dia juga salah. Oke, baik. Saya bacakan hadisnya. Ya. Kamu. Nah ini, penonton kamu mau kabur. Kita bacakan hadisnya, saudara-saudara ya. Nih, ini dikatakan begini dari Abdullah bin Amru. Beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya, ya kan? Lalu kabilah Quraisy melarang saya seraya berkata, kamu hendak menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW, sementara beliau adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah dan juga terkadang berkata dalam keadaan senang. Lalu pesan itu saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Berarti perkataan Muhammad itu tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran ya? Oke, saya beritahu ya. Nabi Muhammad itu sebagai manusia juga pernah salah. Saya tanya, tidak keluar dari mulutnya Muhammad selain daripada kebenaran. Berarti pernah nggak keluar dari mulut Muhammad yang nggak benar? Nggak salah. Kecuali Yesus yang kamu anggap. Udah. Oh, di bawah. Udah, di bawah. Kau putar-putar terus. Dia berkata tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Mulutnya Muhammad cuma 1, Abdul. Kau bilang mulutnya ada 2. Ada mulut yang sebagai Rasul, ada mulutnya yang sebagai manusia biasa gitu. Ada 2 mulutnya. Sembarangan kamu. Sudah kubilang, jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Duh, gimana? Ayo, silakan. Kita kasih naik lagi ada Poh. Waduh, Poh ini kayak macam mie Vietnam. Poh. Ya, silakan. Ya. Nah, ini mau gimana? Dari mana dulu? Sebentar, jangan marah-marah dulu. Muslim ya, bang. tunggu dulu. Muslim Kau bisa bang. membedakan hadis dengan firman Allah? Bisa apa enggak? Ya, sebentar dulu bang. Abang Muslim. Iya, udah. Muslim, baik. Sekarang kau bisa membedakan firman Beri Allah kesempatan. dengan hadis Silakan. atau tidak? Silakan. Di situ kesimpulanmu, jika kamu percaya hadis maka kamu harus simpulkan. Nah, bisa nggak membedakan hadis dengan firman? Hadis adalah perkataan Muhammad. Salah kau di situ. Hadis itu adalah perkataan dari ulama. Oh, berarti bukan perkataan Muhammad. Tolol kali anak ini. Berarti bukan perkataan Muhammad. Berarti karangan ulama. Kau kan menyimpulkan di situ. Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus menyimpulkan kan bahwa seorang Muhammad seorang penipu. Nah, coba aku tunjukkan dulu di mana. Kau menyimpulkan itu, coba tunjukkan salah satu buktinya dan hadisnya yang kau bilang itu. Baik ya, di dalam Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Nomornya 4358. Terus? Pertama saya tanya dulu, apakah semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran? Semua perkataan yang keluar dari mulut Muhammad
itu benar. Karena Benar, dia baik. manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis riwayat Muslim nomor 4358 dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang menyerbuk benang sari dan putik pohon kurma dalam kurung mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Tetapi setelah itu, ternyata pohon kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian sehingga rusak seperti ini? Beliau menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Udah. Oke, berarti perkataan Muhammad ini salah nggak? Masalah tumbuhan tadi kan? Ya, salah nggak perkataan Muhammad? Itu hadis riwayat di dalam yang kutanya apa bang? Dari mana? Yang kutanya bang, perkataan kan Muhammad tadi salah atau enggak bang? Iya bang, dah dengarkan. Salah bang? Kau bilang salah atau itu tidak? hadis kan? Itu hadis dari mana? Berat ini dari bang. Al-Quran atau dari mana? Gini bang, menurut hadis ini, iya, udah. Perkataan Muhammad Tunggu. salah nggak? Itu hadis dari mana? Dari Al-Quran atau kau cari searching di Google aja? Gini. Menurut hadis riwayat Muslim nomor 48, sebentar, nomor berapa tadi? Bentar. Menurut hadis riwayat Muslim nomor 4358 tadi, perkataan Muhammad itu salah atau benar? Itu dari Al-Quran atau dari mana? Dari hadis. Hadis itu tidak terciptakan dari Al-Quran. Berarti hadisnya Firman salah. Itu dalam Al-Quran. Berarti hadisnya salah. Hadisnya salah. Hadisnya salah. Hadisnya salah. Cari fakta hadisnya. Berarti benar ya? Berarti benar. Berarti kamu nggak percaya hadis ya? Bukan tidak percaya hadis, aku percaya hadisnya salah. hadis. Ya. Hadisnya salah, tapi saya percaya hadis. Saya percaya hadis, tapi hadisnya salah. Sakit pala ngomong sama orang Islam. Aduh, Kristen. Bang, dengar bang. Dah, ya, aku dengarkan. Hadisnya benar atau salah? Kau bilang hadis yang kau bilang tadi itu atau tentang hadisnya saja? Hadisnya benar atau salah? Hadis yang kau bacakan atau makna dari hadis? Bang, sudahlah. Yang saya katakan ini benar, Bang. Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Sekarang Anda saja nggak percaya hadis itu. Anda saja nggak percaya hadis itu, ya kan? Hadis yang kau bilang tadi itu kan? Udah. Iya, nggak percaya kan? Itu dalam Al-Quran. Tanya-tanya lagi. Udah. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain. Aduh, muter-muter gimana? Capek kan kita? Kan sudah aku bilang, dia pasti mengingkari hadis itu. Dia pasti tidak percaya hadis itu. Karena kalau dia percaya hadis itu, kesimpulannya Muhammad seorang penipu. Karena apa? Karena kata Muhammad, demi Allah tidak keluar dari mulutku ini. Luar biasa diskusi yang sangat amat menarik. Kiranya dengan video-video seperti ini dari teman-teman kita apologet, banyak jiwa yang diselamatkan, dan kita doakan agar oknum-oknum iri dengki dan juga oknum-oknum yang ingin mencari jalan untuk menjahati akan teman-teman kita yang dengan semangatnya mereka menyampaikan Injil kebenaran dan membuka kebenaran yang sesungguhnya, Tuhan kiranya jauhkan daripada kehidupan mereka, dan mari kita doakan agar mereka boleh senantiasa menjalankan semuanya semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Sahabat Tuhan, terima kasih juga buat kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini sampai saat ini. Semuanya itu bukan karena kuat dan hebatnya saya, tetapi semuanya oleh karena doa dan dukungan dari teman-teman. Kiranya kita saling support agar
channel-channel kesaksian atau channel-channel yang membagikan akan kebaikan Tuhan. Mari kita doakan agar semakin berkembang dan jiwa-jiwa yang tersesat kiranya mereka menemukan penyelamat yang sesungguhnya. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya video ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.